Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran PKK kelas 12 BDP ya. Mohon maaf atas keterlambatan materinya ya, penjelasannya. Penjelasan materi ini materinya sudah kelewat beberapa minggu ya. Sekarang kita jelaskan tentang yang poin ketiga, yaitu cara menemukan peluang usaha ya. Nah, cara menemukan peluang usaha ini ada 3 cara ya. Di sini bisa melalui internet, melalui buku, dan melalui orang sukses ya. Nah, sebelum itu peluang usaha bukanlah hal yang ditunggu. Jadi bicara tentang peluang, kita bukan saatnya untuk menunggu, tapi harus mencari. Jadi peluang itu harus dicari ya. Peluang itu harus dicari, harus ditemukan. Karena kalau kita hanya diam saja, peluang itu tidak akan datang sendiri ya. Jarang sekali peluang itu datang sendiri ya. Oke, kita bisa mencarinya melalui 3 cara ini ya. Ini buat pilihan kalian ya, opsi ya. Nah, melalui internet ini kita bisa memanfaatkan fasilitas IT ya. Nah, tidak dipungkiri bahwa kemajuan teknologi membawa manusia kepada era serba digital. Begitu pula dengan berwirausaha. Banyak yang kita dengar mengenai banyak orang usahanya sukses melalui fasilitas internet dan lebih dikenal dengan dunia maya. Hal ini dapat kita jadikan sebagai peluang dalam berwirausaha. Nah, tidak bisa dipungkiri ya, melalui internet kita sangat mudah sekali untuk menemukan peluang-peluang bisnis atau bisnis-bisnis yang lagi ramai. Kita bisa mencari peluang yang sesuai dengan kemampuan kita ya. Selanjutnya bisa mencari melalui buku-buku ya. Misalkan ada buku-buku yang bertema bisnis ya, dan menangkap berbagai peluang usaha dengan mudah biasanya dapat kita lakukan untuk menambah wawasan kita mengenai peluang usaha yang kemungkinan ada di sekitar kita ya. Jadi bisa melalui buku ya, bisa melalui koran, pokoknya media-media cetak ya. Atau di sekitaran kita misalkan ada pamflet, poster-poster ya yang berkaitan dengan bisnis-bisnis yang ingin kita jalankan. Nah, selanjutnya melalui orang sukses ya. Jadi orang sukses ini maksudnya adalah melalui orang yang berpengalaman pada bidang tersebut ya. Jadi misalkan ada teman, saudara, atau siapapun yang sudah berpengalaman di bidang tersebut, kita bisa belajar darinya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke poin yang keempat, yaitu masalah dan solusi dalam menganalisis peluang usaha ya. Sekarang di sini ada contoh-contoh permasalahan yang biasa terjadi ya. Sekarang kita hubung-hubungkan antara masalah dan solusi. Jadi apa masalahnya kita hadapi ya, begitu apa juga solusinya gitu ya. Ya, yang pertama ini biasanya kurang objektivitas ya, kurangnya objektivitas ya. Nah, solusinya bagaimana? Kita harus mempertahankan objektivitas. Jadi kepekaan kita terhadap objek-objek atau hal-hal yang berkaitan dengan peluang usaha itu yang harus kita tingkatkan ya. Jadi kepekaan terhadap objektivitas. Jadi kita harus pertahankan ya kepekaan itu ya. Jadi supaya kita lebih bisa memanfaatkan peluang atau dari objek-objek sekitar yang ada ya. Selanjutnya yang kedua, tentang kurangnya kedekatan dengan pasar. Nah, ini biasanya kita itu kebanyakan ya santai, kebanyakan di zona nyaman. Jadi kita nggak tahu apa sih kebutuhan-kebutuhan pasar. Nah, jadi solusinya kita harus mendekatkan diri dengan segmen-segmen pasar yang ingin mendekatkan diri dengan segmen-segmen pasar yang ingin kita masuki ya. Jadi kalau kita sering terjun ke pasar atau ya sering mengetahui ya, mencari-cari informasi tentang
apa yang dibutuhkan oleh pasar, jadi kita akan lebih banyak inspirasi untuk memanfaatkan peluang usaha yang ingin kita jalani ya. Selanjutnya pemahaman tentang kebutuhan teknis yang tidak memadai. Nah, solusinya gimana? Jadi kita harus memahami persyaratan-persyaratan teknis dari produk ya. Misalkan kita membuat produk, nah bagaimana tentang labelnya, tentang izin-izinnya, tentang rasanya, tentang varian rasanya dan sebagainya ya. Apapun kebutuhan-kebutuhan teknis tentang produk yang akan kita pasarkan, kita harus mengetahui ya, harus memahami betul. Nah, sehingga ketika ada peluang, kita bisa langsung terjun untuk memasarkan produk yang kita produksi ya. Selanjutnya diabaikannya kebutuhan finansial. Nah, ini biasanya kita terlena ya. Jadi ketika mendapatkan untung kita langsung masukin kantong ya. Nah, ini ya. Jadi mengenai permasalahan yang keempat ini, kita harus menelusuri secara detail kebutuhan finansial bagi pengembangan dan produksi. Jadi kita harus menyisihkan untuk pengembangan usaha dan untuk biaya produksi ya. Jadi jangan langsung ketika kita memulai usaha, ini ya, yang menyebabkan biasanya faktor kegagalan ya. Ketika kita baru mulai usaha, kita dapat untung, kita langsung masukkan kantong ya. Seharusnya ketika kita mendapat keuntungan, kita sisihkan untuk pengembangan usaha ya. Jadi keuntungannya kita sisihkan untuk pengembangan usaha. Dan biaya produksi, misalkan kita modal 100.000, kita mendapatkan 150.000. Nah, yang 100.000 kita gunakan kembali untuk biaya produksi. Nah, yang 50.000-nya dari keuntungannya itu kita gunakan untuk pengembangan usaha. Nih, gimana caranya usaha kita berkembang? Nah, kita sisihkan dari keuntungan yang awal-awal itu ya. Kecuali kalau kita sudah berjalan berapa lama, keuntungannya sudah banyak, nah itu baru bisa kita nikmati. Nah, ini biasanya yang sering terabaikan itu adalah kebutuhan finansial ya, kebutuhan finansial usaha kita ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di poin permasalahan yang kelima, yaitu kurangnya diferensiasi produk ya. Nah, ini solusinya bagaimana? Sebentar. Ya, kita harus mengetahui ya. Kurangnya diferensiasi produk. Oke, sementara kita lanjutkan yang ke-6 dulu ya. Pemahaman hukum yang tidak memadai ya. Jadi kita harus memahami perizinan ya. Jadi produk ini tentang kehalalannya atau tentang izinnya ya, legalitasnya, itu kita harus kita harus benahi ya izin tersebut ya, supaya kita bisa menjalankan bisnis kita dengan aman dan menjual produk kita dengan aman ya. Selanjutnya tentang modal ya, di sini tidak ada ya. Oh ya, tadi yang diferensi produk juga di sini tidak ada ya. Nanti kita coba cari lagi apa maksudnya dan apa solusinya ya. Nah, selanjutnya tentang modal ya, di sini tidak tercantum ya. Jadi tentang modal ini bisa berbagai cara ya. Kita bisa melakukan dengan cara meminjam ya, yang pasti meminjam dengan yang halal ya. Atau bisa juga kita siasati dengan memikirkan bisnis apa yang kira-kira modalnya sedikit gitu ya. Misalkan bisnis yang tanpa modal juga bisa
kita. Misalkan kita bisa untuk mendapatkan modal kita bisa menjual produk orang lain, misalkan kita menjadi reseller dan sebagainya, atau kita bisa jadi marketing orang lain, misalkan punya produk atau teman atau siapa nih, ini saya teman kita misalkan produsen bala-bala ya, kita coba jualin bala-bala nih, atau jualin cireng ya, dengan cara misalkan online atau dengan cara kita langsung. Yang penting gimana caranya kita mendapatkan modal. Ini biasanya kendala yang pertama dihadapi, aduh tuh nggak punya modal atau boga modal ya kumaha cenah. Padahal kita yang pertama itu harus punya ide kreatif ya, gagasan ya. Jadi kita berpikir gimana caranya kita dapatkan modal untuk usaha yang lebih besar ya. Misalkan kita usahanya butuh modal besar ya, gimana caranya kita harus tetap berusaha walaupun kita tanpa modal. Jadi caranya menjualkan atau memasarkan produk-produk orang lain gitu ya. Nah selanjutnya permasalahannya adalah menunda bisnis. Nah ini biasanya di sini juga tidak ada solusinya ya, kita diskusikan aja ya. Biasanya gara-gara nggak punya modal atau gara-gara apa, kurang dikit, kurang ini, kurang itu, kurang pengetahuan, kurang pemahaman ya, biasanya ini suka ditunda bisnisnya. Nah itu salah ya. Jadi harusnya kalau kita ingin memulai bisnis, kita jangan banyak menunda-nunda bisnis ya, kita jalankan saja seperti yang tadi. Kalau kendalanya modal ya, kita gimana caranya kita tetap bisa berusaha, kita tetap bisa mulai berbisnis ya. Caranya ya tadi, bisa menjualkan produk orang lain ya. Selanjutnya gagal melakukan marketing yang gitu. Nah ini biasanya faktor kegagalan ini bikin kita jadi down ya. Nah kita harus terus belajar ya, supaya kita tidak terpengaruh dengan kegagalan ya. Jadi kita harus bangkit ya, cari motivasi apa yang bisa memotivasi kalian supaya kalian terus semangat ketika mengalami kegagalan ya. Nah di sini juga ada solusi untuk melindungi gagasan kreatif ya. Jadi ketika kita punya ide-ide kreatif atau judul-judul nama-nama produk ya, dan merek-merek dagang ya, kita lindungi dengan hak paten, hak cipta atau merek dagang dan jasa yang legal ya. Jadi kita usahakan kalau ide kreatif kita sudah bagus gitu ya, gagasan kita lindungi dengan hak paten ya, dengan legalitas ya, supaya tidak ada orang yang mencuri ide-ide kreatif kita ya. Ya mungkin sekian yang bisa dijelaskan pada poin ini. Mungkin kurangnya mohon maaf, atau kalau misalkan ada kekurangan kalian bisa searching lagi media-media internet ya gitu. Atau misalkan kalau ada yang ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan ya. Dari poin yang tadi sebelumnya juga silahkan kalau ada yang ditanyakan, dari poin ini juga silahkan kalau ada yang ditanyakan ya. Sementara mungkin kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya di slide selanjutnya.